Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isnani Rahmatullah dari absen 15. Dan di samping saya ada teman saya yang bernama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania Putri Aurelia dari absen 26. Hari ini kita akan membahas materi IPS tentang kondisi perekonomian pada masa Orde Baru. Mari simak video pembelajaran kali ini. Ayo! Tujuan materi 1. Memahami kondisi perekonomian pada masa Orde Baru. 2. Mengetahui kebijakan ekonomi pemerintah. 3. Memahami program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Setelah Indonesia mengalami invasi sebelum Orde Baru, maka pada masa ini fokus program ekonomi pemerintah lebih banyak pada upaya 1. Penyelamatan ekonomi nasional, terutama inflasi. Penyelamatan ekonomi nasional pada awal masa Orde Baru sekitar tahun 1966 sampai 1969 berfokus pada stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi untuk mengatasi hiperinflasi yang mencapai 650%. Berikut ini adalah rincian langkah-langkah penyelamatan perekonomian pada masa Orde Baru. 1. Kebijakan anti-inflasi atau stabilisasi. Anggaran berimbang, balance budget. Pemerintah menghentikan pencetakan uang baru untuk membiayai defisit anggaran. Pengeluaran negara disesuaikan dengan pendapatan. Selanjutnya ada rescheduling utang luar negeri. Pemerintah melakukan negosiasi ulang utang-utang peninggalan Orde Lama melalui Paris Club dan Tokyo Club untuk meringankan beban pembayaran. 2. Reintegrasi ekonomi global. Indonesia kembali menjadi anggota Lembaga Keuangan Internasional untuk mendapatkan bantuan dana. 1. Masuk kembali ke IMF dan Bank Dunia 1967. Hal ini membuka akses Indonesia terhadap bantuan dana internasional dan pinjaman jangka panjang. 2. Penyusunan Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA 1967 memberikan kepastian hukum dan insentif bagi investor asing untuk berinvestasi yang bertujuan menggerakkan kembali roda ekonomi. 3. Kebijakan ekonomi jangka panjang atau REPELITA. Setelah stabilitas tercapai, fokus dialihkan ke pembangunan sistematis melalui Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA yang dimulai pada April 1969. 1. REPELITA 1. Fokus utama pada sektor pertanian atau swasembada pangan dan industri yang mendukung pertanian. 2. Trilogi pembangunan. Stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan. Kesimpulan, kebijakan ini berhasil menekan inflasi drastis dari 650% pada 1966 menjadi sekitar 10-15% pada akhir 1969, serta menciptakan landasan stabilitas untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dekade berikutnya. 2. Keuangan negara. Keuangan negara pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998 ditandai dengan stabilisasi ekonomi, pertumbuhan pesat yang didorong utang luar negeri dan penerapan prinsip anggaran berimbang, yang pada akhirnya membawa kemakmuran semu sebelum runtuh akibat krisis moneter 1997 sampai 1998. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai keuangan negara pada era Orde Baru. 1. Kebijakan dasar keuangan Orde Baru. 1. Rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi. Fokus awal 1966 sampai 1969 adalah menekan inflasi, menjadwal ulang utang luar negeri, dan membuka pintu investasi asing. UU PMA 1967. 2. Sentralisasi keuangan. Pengelolaan keuangan sangat berpusat di pemerintah pusat. Daerah memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana perimbangan dari pusat. 2.
2. Sumber pendapatan negara. 1. Penerimaan minyak dan gas atau migas. Oil boom pada tahun 1970-an menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membangun infrastruktur dan membiayai pembangunan. 2. Pajak dalam negeri. Dilakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983 sampai 1984 untuk meningkatkan pendapatan non-migas. 3. Pengeluaran negara atau repelita. Keuangan negara digunakan untuk membiayai rencana pembangunan 5 tahun atau repelita yang fokus pada A. Pembangunan infrastruktur fisik, jalan dan jembatan. B. Swasembada pangan, revolusi hijau. C. Pendidikan dan kesehatan dasar. 3. Kebutuhan pokok rakyat. Kebutuhan pokok rakyat pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998 berfokus pada stabilitas ekonomi, pangan, sandang, dan papan yang dirangkum dalam program Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun dan Trilogi Pembangunan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai kebutuhan pokok rakyat pada era tersebut. 1. Pangan atau swasembada beras. 1. Prioritas utama. Pangan, khususnya beras, adalah prioritas tertinggi. Pemerintah Orde Baru bertekad menghindari impor beras dan mencapai kemandirian pangan. 2. Revolusi hijau. Kebijakan intensif yang melibatkan penggunaan bibit unggul, pupuk kimia, pestisida, dan perbaikan irigasi. 3. Bulog atau Badan Urusan Logistik berperan vital dalam menstabilkan harga beras, menyerap hasil panen petani, dan mendistribusikan beras ke seluruh wilayah. 2. Sandang dan papan. 1. Penyediaan pakaian. Pemerintah memprioritaskan industri tekstil dalam negeri untuk menyediakan sandang yang terjangkau bagi rakyat. 2. Pembangunan rumah. Melalui Repelita, pemerintah melakukan pembangunan perumahan rakyat atau Perumnas dan program transmigrasi yang juga mencakup penyediaan perumahan bagi peserta. 3. Kebijakan pendukung pemenuhan kebutuhan. 1. Trilogi pembangunan, stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Kebutuhan pokok rakyat dipenuhi melalui kerangka ini agar harga-harga stabil atau mengendalikan inflasi. 2. Transmigrasi. Program pemindahan penduduk dari pulau padat seperti Jawa atau Bali ke wilayah lain untuk meratakan sebaran penduduk dan meningkatkan produktivitas pangan. Program pemerintah masa Orde Baru yaitu kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Ini dia pembahasannya. Yang pertama, program jangka pendek adalah rencana tindakan atau target yang dirancang untuk dicapai dalam kurun waktu segera, umumnya kurang dari 1 tahun. Contoh program jangka pendek di berbagai bidang. 1. Pendidikan atau sekolah, pengadaan buku perpustakaan, perbaikan fasilitas ruang kelas, peningkatan kinerja guru, dan komunikasi rutin dengan orang tua. 2. Bisnis atau manajemen, peningkatan target penjualan bulanan, pengurangan biaya operasional, atau peluncuran kampanye pemasaran dalam waktu dekat. Yang kedua, program jangka panjang. Program ini adalah rencana strategis yang dirancang untuk mencapai visi utama dalam kurun waktu 2 hingga 20 tahun atau lebih. Program ini bertujuan memberikan arah kebijakan, keberlanjutan, dan pencapaian target besar. Contoh penerapan. 1. Pemerintahan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN untuk kurun waktu 20 tahun. Contoh 2005 sampai 2025 atau 2025 sampai 2045. 2. Organisasi atau perusahaan, peningkatan struktur organisasi, teknologi, atau perluasan pasar. 3.
ketiga, pendidikan. Peningkatan kompetensi pendidik dan lulusan secara bertahap. Kesimpulan, pada masa Orde Baru, kondisi perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan fokus utama pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berhasil menekan inflasi, meningkatkan pembangunan infrastruktur, serta mendorong investasi asing. Program-program seperti pembangunan pertanian dan industrialisasi turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat kelemahan seperti ketergantungan pada utang luar negeri, kesenjangan sosial, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perekonomian tampak stabil, kondisinya belum sepenuhnya kuat. Dengan demikian, pembelajaran dari masa Orde Baru mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi harus diimbangi dengan pemerataan, transparansi, dan tata kelola yang baik agar dapat berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat.